Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021. Saat ini bersama kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu berserah dalam kekaguman. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa memohon pimpinan darinya. Mari kita berdoa. Sungguh kami tidak mengerti Tuhan tentang apa yang terjadi dalam hidup kami. Sungguh kami tidak memahami seringkali apa yang harus kami jalani saat ini. Tapi Tuhan, oleh karena kasih dan penyertaan-Mu, kami membutuhkan pertolongan-Mu, kami membutuhkan satu tuntunan dari-Mu Tuhan. Dan saat ini bersama kami hendak merenungkan sabda-Mu, biarlah Tuhan memampukan kami untuk kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami dan bagaimana hendaknya kami menjalani hidup ini. Di dalam-Mu ya Kristus, kami memohon pimpinan dan pertolongan-Mu di dalam ketidakmampuan kami ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini tertulis di dalam kitab Ayub pasal 37. Kitab Ayub pasal 37 ayat 14 sampai dengan ayat 24. Kitab Ayub pasal 37 ayat 14 sampai dengan ayat 24. Yang demikian sabda Tuhan. Berilah telinga kepada semuanya itu, hai Ayub. Diamlah dan perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. Tahukah engkau bagaimana Allah memberi tugas kepadanya dan menyinarkan cahaya dari awannya? Tahukah engkau tentang melayangnya awan-awan, tentang keajaiban-keajaiban dari Yang Maha Tahu? Hai engkau yang pakaiannya menjadi panas jika bumi berdiam karena panasnya angin selatan? Dapatkah engkau seperti Dia, menyusun awan menjadi cakrawala, keras seperti cermin tuangan? Beritahukanlah kepada kami apa yang harus kami katakan kepadanya. Tak ada yang dapat kami paparkan oleh karena kegelapan. Apakah akan diberitahukan kepadanya bahwa aku akan bicara? Pernahkah orang berkata bahwa ia ingin dibinasakan? Seketika terang tidak terlihat karena digelapkan mendung. Lalu angin berhembus, maka bersihlah cuaca. Dari sebelah utara muncul sinar keemasan. Allah diliputi oleh keagungan yang dahsyat. Yang Maha Kuasa, yang tidak dapat kita pahami, besar kekuasaan dan keadilannya. Walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Itulah sebabnya ia ditakuti orang. Setiap orang yang menganggap dirinya mempunyai hikmat, tidak dihiraukannya. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang dengan tulus hati merenungkan serta memelihara firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Mungkin kita punya banyak pertanyaan tentang hidup ini. Sebenarnya hidup ini mau seperti apa sih? Atau kenapa kita hidup? Atau mungkin banyak hal-hal di dalam kehidupan kita, di sekeliling kita yang seringkali tidak kita pahami atau itu berada dalam luar jangkauan nalar kita. Misalnya tentang kenapa kok iklim berubahnya sangat drastis, apakah karena global warming ataukah ada faktor yang lain dan sebagainya. Atau juga mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan tentang ketidaktahuan kita perihal kehidupan ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang sama juga dimiliki, juga digumuli oleh Ayub. Seperti kita tahu bagaimana tentang kisah dia, tentang ia yang menerima penderitaan dan sebagainya, harus menjalani kehidupan yang penuh dengan penuh dengan musibah katakanlah. Dan di dalam kehidupan Ayub ini ia juga bertanya hal yang sama. Kenapa ini terjadi pada saya? Kenapa kehidupan saya seperti ini? Ketika Ayub dikenal sebagai orang yang saleh, orang yang benar, tetapi kenapa ia harus menerima situasi atau menerima keadaan yang seperti ini? Pada teks-teks sebelumnya kita dikenalkan tentang sahabat-sahabat Ayub atau 3 sahabat Ayub yang sering dikenal sebagai penghibur-penghibur sialan. Katanya Ayub begitu. Karena mereka berfokus pada
mengatakan kepada Ayub bahwa ini loh, ini semua terjadi kepada engkau, musibah ini terjadi kepadamu karena dosa-dosamu. Karena engkau berdosa kepada Allah, maka Allah mengirimkan musibah ini kepadamu. Nah, dengan argumen itu nampaknya Ayub juga tidak puas. Ia merasa marah bahwa loh bagaimana mungkin kehidupan apa yang dijalani oleh Ayub itu sesuatu yang benar, bahkan dikatakan sendiri dia adalah orang yang saleh. Lalu mengapa ia harus menerima situasi yang tidak menyenangkan itu? Nah, dalam teks kita saat ini ada satu orang lagi yang bernama Elihu. Elihu ini juga nampaknya juga orang dekat dengan Ayub. Ia masih muda, tetapi Elihu memberikan cara pandang yang lain terhadap apa yang dialami oleh Ayub. Jika tiga sahabatnya tadi mengatakan bahwa apa yang dijalani oleh Ayub, apa yang menimpa Ayub saat ini adalah buah dari dosa yang dilakukan oleh Ayub. Tetapi Elihu mengatakan hal yang lain. Elihu mengatakan demikian bahwa banyak hal yang tidak kita ketahui tentang kehidupan ini. Allah yang tidak terbatas itu, Allah yang kekuasaannya tidak terbatas, Allah yang kekuasaannya tidak bisa kita pahami sedikit pun, itu seringkali menjadi sesuatu yang sulit untuk kita selami, sulit untuk kita mau coba untuk raih pemahamannya. Seperti teks-teks yang dikatakan ini, bahwa mungkinkah engkau bisa membuat cakrawala yang demikian gitu. Itu menunjukkan bahwa Allah itu sesuatu yang seringkali tidak terpahami. Nah, Elihu ingin mengatakan kepada Ayub bahwa ini adalah apa yang engkau alami saat ini, apa yang musibah, apa yang hal yang tidak menyenangkan yang engkau alami saat ini, bukankah itu adalah bagian dari ketidaktahuan kita akan kekuasaan Allah? Jadi fokusnya Elihu bukan pada musibah itu adalah buah dari dosa Ayub, tetapi Elihu mengatakan bahwa apa yang terjadi itu adalah bentuk dari kemahakuasaan Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bukankah dalam kehidupan ini kita juga seringkali berada pada situasi begini? Kita mengalami hal-hal yang sangat tidak menyenangkan dalam hidup kita. Kita mengalami sesuatu yang sangat mengecewakan. Kita mengalami sesuatu yang bagi kita ini sebuah pergumulan yang sangat berat sekali. Mungkin kita sering bertanya atau berkata bahwa, oh Pak, apakah ini adalah buah dari dosa saya? Apakah ini adalah buah dari kesalahan saya di masa lalu? Lalu apakah Tuhan menghukum saya dengan dosa-dosa seperti ini? Jika itu yang panjenengan tanyakan, bukankah pertanyaan yang sama bisa dibalik? Bukankah Allah itu Maha Kasih? Apakah Allah yang Maha Kasih itu tega memberikan penghukuman, memberikan sesuatu yang tidak bisa kita pahami atau tidak bisa kita hadapi? Ataukah Allah yang Maha Kasih itu tidak berkenan menerima permohonan pengampunan dari kita atau tidak menerima pertobatan dari kita? Lalu jika kita mengalami hal-hal yang di luar nalar kita, di luar sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita, dalam situasi yang lain bukankah kita juga sering mengalami hal yang sama, tetapi dengan sesuatu yang lebih baik? Misal, ketika kita mendapatkan sesuatu, saya kok dapat berkat yang sebegini banyak ya. Kadang ini gak bisa dinalar oleh saya. Saya gak paham kenapa saya bisa mendapatkan berkat yang seperti ini. Itu kita mengatakan bahwa itu adalah kemahakuasaan Allah. Lalu bukankah pada hal yang sama, konsep itu juga berbicara kepada kita. Ketika kita menghadapi masalah yang itu mungkin sangat berat bagi kita, begitu menyakitkan bagi kita, begitu melukai kita, bukankah itu juga bentuk dari kemahakuasaan Allah? Cara Allah untuk mengasihi kita. Lalu bertanya lagi, kalau mengasihi kenapa harus mengirimkan sesuatu yang tidak, hal-hal yang buruk ini pada saya? Ketika Allah mengasihi, kenapa Allah mengizinkan sesuatu yang tidak baik ini terjadi pada saya? Apakah mengasihi harus selalu memanjakan? Apakah mengasihi harus selalu memberikan berkat yang terus, kebaikan terus? Apakah yang mengasihi tidak boleh juga mendidik dengan cara yang lebih keras? Dalam teks ini kita belajar tentang mari kita berserah kepada kekaguman kita akan kebesaran Allah. Berserah bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Berserah tidak sama dengan menyerah.
Berserah berarti tetap berjuang di dalam jalan yang sudah kita lalui saat ini. Tekuni jalan itu, hadapi itu, berserah dan tetaplah dalam kekaguman akan kemahakuasaan Allah. Banyak hal yang tidak kita pahami, biarlah itu. Biarlah Allah yang tidak terselami itu menjadi Allah yang seperti itu. Karena semakin kita berusaha untuk menyelami Allah, maka mungkin semakin kita akan menjadi putus asa dan semakin kita akan merasakan sebuah hidup kita kok begitu berat sekali. Tapi marilah kita berserah seperti apa yang dinyatakan oleh Ayub. Ayub yang menerima berkat dari perjuangannya, bukankah kita juga akan menerima hal yang sama dari setiap perjuangan kita, keberserahan kita, dan kekaguman kita akan kemahakuasaan dan kebesaran Allah. Amin. Mari saat ini kita berdoa, memohon kepada Tuhan, memohon kekuatan untuk kita dapat menghadapi berbagai hal yang tidak kita mengerti dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami, Allah yang kami kenal sebagai Allah yang begitu penuh dengan kasih, Allah yang kami kenal dengan Allah yang begitu menyayangi kami. Tetapi kami juga memahami bahwa Engkau adalah sosok yang tidak terpahami oleh kami. Engkau adalah sosok yang tidak terselami oleh kami. Sehingga banyak dalam kehidupan kami, banyak peristiwa-peristiwa, banyak pengalaman-pengalaman dalam kehidupan kami yang juga tidak dapat kami pahami. Mengapa hal buruk ini terjadi pada kami? Kenapa musibah ini harus kami jalani, harus kami alami? Mungkin kami mengira tentang dosa-dosa kami, tetapi kami juga belajar satu hal pada saat ini ya Tuhan, bahwa Engkau mengasihi kami dengan berbagai cara. Engkau mengasihi kami tidak hanya dengan memanjakan kami, tetapi juga dengan mendidik kami, menempa kami untuk menjadi orang-orang yang lebih hebat, orang-orang yang lebih kuat lagi, dan orang-orang yang lebih berkualitas. Nah, saat ini Tuhan kami mohon kekuatan dari-Mu, biarlah kami boleh tetap menjalani jalan yang telah kami tempuh ini dengan ketekunan, dengan keberserahan, dan dengan kekaguman kami kepadamu yang penuh dengan misteri, kepadamu yang penuh dengan ketidakpemahaman kami. Ya Tuhan, saat ini kami mau serahkan segala bentuk pergumulan kehidupan kami Tuhan, kami yang bergumul Tuhan tentang pekerjaan, kami yang bergumul tentang sekolah, kami yang bergumul tentang keluarga kami yang bergumul tentang anak-anak kami, tentang pasangan hidup kami, tentang orang tua kami, dan berbagai pergumulan lainnya yang kami hadapi Tuhan. Biarlah Tuhan memampukan kami, ajar kami untuk tetap berjuang, ajar kami untuk tetap berserah kepadamu, tetapi tidak menyerah. Dan biarlah kami boleh tetap kagum dengan karya-karyamu atas hidup kami. Dan saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang oleh karena kondisi fisik semakin menurun lantaran usia yang bertambah. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Tijemangun Sentono, Bapak Wilson Siagian, Ibu Murjangkung, Bapak Seswa Prayitno, Bapak Saharun, Bapak Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Ibu Mardi Utomo, Ibu Wagina Paijo, dan juga orang tua kami yang lainnya. Biarlah Tuhan tetap merengkuh mereka dengan kasih Tuhan dan tetap menghadirkan kebahagiaan, sukacita, kedamaian di dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang dengan proses kesembuhannya, proses pemulihannya Tuhan. Kami menyerahkan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Yonatan Purwoko, Ibu Lawiem Suparman, Anak Amoresa, Bapak Sriman, Bapak Sudarsono, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Ibu Nyak Nilawati, Bapak Warsito Utomo, Ibu Siwiati Sriwiyati, Bapak Rasdiman, Bapak Supratman, Bapak Setiantono, Bapak Larbadyo, Bapak Prayitno Hadi, Bapak Sabto Nugroho, Saudara Yunan Widyatmoko, dan juga Bapak Ibu Saudara kami yang lainnya juga Tuhan. Biarlah Tuhan juga terus hadir menghadirkan semangat bagi mereka, terus menolong mereka Tuhan di dalam proses yang harus mereka jalani. Biarlah mereka boleh dengan kesabaran menempuh jalan mereka, menempuh proses mereka. Karena kami percaya Tuhan menghadirkan berkat atas hidup mereka.
Kami menyerahkan Tuhan untuk segala pergumulan-pergumulan kami, dan kami serahkan hidup kami saat ini sampai selama-lamanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.